Ya nanti kalau petik tak kirim Mbak Eri, kayaknya minggu minta tolong Mas Ari petik lagi. Oke deh. Oh Sidoarjo banyak jalan ditutup. Aduh, muter. Betul. Harus pinter-pinter cari jalan tikus. Lah sekarang perumahan juga banyak yang tutup portal. Jadi kita nggak bisa motong, nggak bisa. Memang dibuat situasinya biar diam di rumah gitu loh. Dia kapok gitu kan. Loh, emangnya kalau mau ke tempatnya Mbak Eri dan ditutup Kak? Lewat dari Jalan Besar Bluru enggak. Tapi portal depan ditutup. Soalnya di tempatku di RT ku cukup banyak yang terpapar. Banyak. Banyak sekali. Sudah satu meninggal kemarin pagi. Di RT saya itu. Di tempat rumah 2. Tapi yang dosa kita nggak boleh ngitung-ngitung yang meninggal, nggak boleh. Kemali kata orang tua. Itu mangga aja Oma ya. 1, ya. 2. Itu diulang-ulang tuh, diambil lagi 1, 2. Realnya itu cuma 2. Siapa tahu kalau tak dikem itu terus nanti besok berubah, dia beranak mangganya. Jangan lama-lama loh, itu udah mateng banget itu Mbak Yuli. Ya, terima kasih Oma, padahal masih keras loh kelihatannya ya. Itu ya. Nangis. Biar yang lain ngiler Oma ya. Enggak apa-apa. Kok Cek Yuli kok sudah dapat sih mangga dari Oma? Nah, itu kan. Aku yang Sidoarjo aja kok nggak dapat dia. Juliana ngidam masalahnya, dikirim Oma duluan. Saya tuh ngidam Bu Fit. Kasihan nanti. Itu bawaannya orok soalnya. Nata. Oke, teman-teman. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke. Besok kalau mau kopi lagi, leader-leader yang pas sudah muncul bisa kenal lagi sama Pak Andri, biar Pak Andri bisa tahu, oh ini dari kota mana. Karena harus ini ada 3 kota Pak Andri. Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo. Gitu. Oke. Hari ini kita akan mendengarkan sharing dari teman kita. Karena gini teman-teman, kalau namanya kita memprospek ke calon nasabah, salah satu faktor utama adalah PD. Karena kenapa? Kalau kita nggak PD, gimana cara memulai? Mungkin ya, sebagian teman-teman banyak yang merasa kok susah ya, aku cara mau memulai itu aja susah. Nah itu mungkin salah satunya adalah teman-teman nggak pede. Ya kalau kita pede otomatis kan ya pokoknya kita ngomong aja ya toh. Nah kebanyakan teman-teman itu kesulitannya ya itu salah satu faktor adalah pede, percaya diri. Nah hari ini kita mau dengar sharing dari teman kita. Silakan siapakah dia? Apakah dia? Teman-teman kan kepengen tahu. Pagi pembicara hari ini. Kok belum muncul ya? Masih ke mute. Ayo ke mute. OTW. Oh iya. Pak Yohanes Siddharta. Silakan kita luar biasa. Pembicara kita Ultraman. Ini Pak Andri, ini Pak Yohanes, ini salah satu AD di Harvard, sudah mencetak AD senior. Waduh, salam kenal Pak. Iya, salam kenal juga Pak Andri. Paling gampang mengingatkan Pak Yohanes itu adalah jambulnya. Pak Yohanes paling ingat itu adalah jambulnya ya Pak Andri. Itu berarti Pak Yohanes. Silakan Kayo. Iya, semangat pagi teman-teman ya. Pagi. Sebelum saya sharing, ayo kita berdoa dulu ya. Saya pimpin. Kembali Tuhan, kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan boleh kumpulkan kami
pagi hari ini untuk kami Tuhan boleh sharing Tuhan mengenai Morning Cafe ini. Kiranya Tuhan sertai acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami nantinya sampaikan boleh bermanfaat bagi teman-teman kami sehingga boleh mengubah teman-teman kami dari yang minder Tuhan menjadi percaya diri sehingga mereka boleh dengan yakin membantu banyak orang Tuhan melalui bisnis prudensial sehingga banyak orang yang juga tertolong Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke. Amin. Amin. Ya. Ya teman-teman ya, sebelum saya mencari judul percaya diri ini, selama seminggu ini saya bingung mau nyampaikan materi apa ya. Sampai suatu malam saya lihat buku saya, dulu saya gabung tahun 2010 ya. Saya kan suka nyatet-nyatet gitu ya. Dan ada salah seorang pembicara yang membahas masalah percaya diri ini. Makanya akhirnya saya serak ya. Akhirnya saya bawakan di Morning Cafe pagi hari ini ya. Teman-teman ya, percaya diri ini penting sekali seperti yang katanya C. Yuliana. Apalagi di dalam bisnis prudensial ya. Saya dulu jauh sebelum saya gabung di prudensial ini, jujur saya sudah ada sikap percaya diri ini ya teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya saya akan jelaskan apa sih percaya diri itu ya. Percaya diri itu adalah yakin akan kemampuan diri kita sendiri dalam kita melakukan sesuatu ya, sehingga membuat kita ini semangat gitu loh ya, senang melakukan sesuatu itu. Dulu saya kurang paham mengenai percaya diri, tapi enggak tahu. Saya ini orangnya berpikirnya seperti ini teman-teman ya. Kalau orang bisa melakukan suatu hal, orang bisa beli mobil, orang bisa keluar negeri, pikiran saya langsung ngomong gini, kalau orang itu bisa, saya pasti bisa. Ya, itu yang saya tanamkan teman-teman ya. Saya asalnya kan dari keluarga yang kurang mampu. Ya, orang tua kerja ikut orang sebagai sales lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun dengan penghasilan terakhir sebelum beliau dipensiunkan itu penghasilannya 350.000 ya per bulan, menghidupi 7 orang teman-teman ya. Tapi bisa kok, maksudnya kita semua bisa akhirnya kuliah satu demi satu dan lulus tuh ya. Tapi saya kadang berpikir gini teman-teman ya, cek soroi papaku ini ya, pulang jam 12, rata-rata jam 12 malam, tapi beli rumah aja nggak bisa, masih belum bisa ya maksudnya. Apalagi beli mobil ya, yang ada hanya sepeda motor. Pikiran saya langsung gini, wah aku nanti kalau besar, aku nggak mau kerja ikut orang ya, aku pasti bisa sukses. Bahkan saking kepinginnya teman-teman ya, saya lihat teman-teman saya beli mobil ya, ke luar negeri, kalau cerita ya, saya dengarkan, waduh cek enak ya, aku suatu kali pasti bisa ya. Saking kepinginnya teman-teman ya, saya sampai bikin SIM waktu itu, SIM A ya, padahal mobil belum ada, tapi saya punya keyakinan bahwa suatu kali saya bisa beli mobil. Mama saya itu ngomong gini, kamu tuh ngapain bikin SIM itu? Wong mobilnya belum ada. Wis lama, saya bilang gitu. Saya pasti beli mobil mah, tenang. Saya ngomong gitu teman-teman. Terus karena saya kepingin jalan-jalan ke luar negeri ya, saya 5 bersaudara, tidak ada yang pernah ke luar negeri ya. Saya bikin paspor teman-teman. Ya, bikin paspor karena saya berpikir, wah suatu kali saya pasti ke luar negeri. Dan saat itu tiba, saya nggak usah bingung. Kenapa?
karena paspor sudah siap ya. Walaupun sampai expired 5 tahun paspornya expired ya, saya belum keluar negeri. Tapi saya perpanjang teman-teman. Ya. Dan luar biasa ya, Tuhan itu tahu ya, bahasa ini kepingin ya. Akhirnya tahun 2013 saya pergi ke luar negeri ya. Waktu itu ke Korea pertama kali. Dan saya bisa membeli mobil ya, walaupun mobilnya nggak baru. Jadi teman-teman percaya ini sangat penting. Karena kalau orang sampai nggak percaya diri teman-teman, itu membahayakan dirinya sendiri ya. Dia bisa membenci dirinya sendiri ya, karena dia berpikir mau melakukan ini, wah takutnya nanti gagal ya. Jadi segala sesuatu yang dia kerjakan itu dia itu mikirnya itu banyak negatifnya teman-teman ya, sehingga dia tidak melangkah kemana-mana, tidak ada motivasi. Jadi untuk sukses, orang yang nggak percaya diri ya, nggak punya kepercayaan diri yang luar biasa itu susah teman-teman ya. Gimana Pak Yohanes caranya untuk meningkatkan supaya saya percaya dirinya itu lebih ya teman-teman ya. Kita memang percaya diri kalau terlalu berlebihan itu membuat seseorang bisa sombong. Ya. Jadi hati-hati juga kalau yang terlalu berlebihan itu bisa sombong teman-teman ya. Ini saya akan berikan beberapa cara gimana supaya kita bisa meningkatkan percaya diri kita ya. Oke, yang pertama adalah oh iya benar congkak. Ya, Koje sudah gabung ya. Pagi Koje. Siap. Oke, ya. Ya, ini luar biasa Pak Joni ya, yang membantu saya dengan tulus ya. Thank you ya. Ya, cara yang pertama supaya kita bisa meningkatkan percaya diri yaitu kita harus berpenampilan rapi, teman-teman ya. Dimanapun, kapanpun, ya kecuali kalau kita tamasya liburan, nah itu nggak perlu penampilan rapi, nggak apa-apa pakai kaos atau apa ya. Ya ini seperti contoh foto yang kita lihat ini ya. Ini kembaran saya. Ini teman-teman, saya teringat ketika Eddie Tyson ya, waktu pertama kali join divisi Prudential, ya, dia itu langsung pergi ke pasar Gembong, teman-teman, untuk membeli satu lusin pakaian ya, lengan panjang berwarna-warni. Harganya waktu itu murah, itu 10 ribuan teman-teman, 10 ribuan sampai 25.000 per piece. Karena dia tahu orang pertama kali kalau kita datang khususnya door to door ya. Kalau Eddie Tyson kan dulu awalnya kan door to door kan passing. Kesan pertama, impresi pertama ya dalam 10 detik pertama itu orang melihat penampilan kita, teman-teman. Ya. Dan itu bisa membuat orang itu yakin ya, oh ya ini penampilan rapi, bagus ini. Dan itu membuat kita tambah pede. Apalagi kalau Anda tambahi lagi dengan jas ya. Ada leader Prudential namanya Adi Nugroho, pemilik kantor ya. Itu dia juga canvassing, teman-teman. Dia canvassing itu bukan hanya lengan panjang tok, tapi dia juga dobeli dengan apa? Jas. Ya. Ketika dia datang ke kantor-kantor, ke toko-toko ya, salah satunya toko mebel, pemilik mebelnya itu langsung keder teman-teman ya, anggapannya, waduh,
Ini siapa ini ya? Kok good looking yang datang ini? Ini beneran loh teman-teman. Anda telepon pun kalau dengan pakaian yang rapi, penampilan rapi, itu percaya diri Anda pasti akan lebih meningkat ketimbang Anda, maaf, gak pakai kaos ya, gak pakai apa-apa uti-uti yang aneh, ataupun pakai kaos atau apa, Anda telepon ke calon prospek. Itu lebih pede orang yang penampilannya rapi. Salah satu agen saya, Antoni Siadi, ketika waktu pertama gabung, ya, dia masih kuliah di Ubaya, teman-teman ya. Itu saya ngomong sama Antoni, Ton, kamu sekarang penampilanmu harus kamu ubah. Kalau ke kuliah pun, kamu kalau bisa pakai lengan panjang. Ya untungnya Antoni ini nurut ya. Padahal dia dalam tanda kutip agak dibully teman-teman ya ketika di tempat kuliah ya. Dia dikatain, wah, asuransi lewat rek, ayo minggir seperti itu ya. Tapi dia cuek loh teman-teman. Dia nggak marah ya. Jadi salah satu ciri orang yang pede itu dia nggak takut dikritik ya. Nggak takut untuk melakukan perubahan. Padahal asalnya sebelum dia join, dia pakai kaosan teman-teman ya. Pakai kaosan. Tapi ketika dia gabung, wah, dia benar-benar teachable. Dan akhirnya sampai beliau berani canvassing ya, door to door ya, ke ruang dekan ya. Saya suruh teman-teman ya, kamu kalau tempat kuliah, kamu temui dosen-dosenmu. Saya bilang gitu, khususnya dekan. Tapi kalau bisa, jangan di fakultas yang sama dengan kamu. Fakultas lain. Dia kan fakultas hukum ya. Ya, kamu ke fakultas ekonomi atau fakultas yang lain, teknik ataupun yang lain ya. Dan dia lakukan itu loh teman-teman. Ya, karena dia penampilannya rapi sehingga pede. Dosennya mungkin yang keder teman-teman ya. Ini siapa kok pakaiannya mahasiswa kok pakaiannya stil seperti ini ya. Dan akhirnya teman-teman ada yang closing, ada. Ya, saya sampai kagum dengan beliau. Saya langsung berpikir gini, wah, arek ini pasti jadi ya. Seperti itu. Jadi penampilan rapi itu sangat penting. Bahkan sampai saya waktu pertama kali gabung ya di Prudential ini, saya sudah tahu bahwa penampilan rapi itu penting. Ya. Itu sampai terbawa ketika saya jalan-jalan ya ke Jatim Park atau apa, penampilan saya tetap rapi ya. Saya sampai disindir sama istri saya. Aduh Pak, kamu liburan aja ya penampilannya seperti ini. Ya. Tapi akhirnya saya berubah ya. Jadi kalau liburan sekarang saya bawanya kaos teman-teman ya. Dan juga ya kalau penampilan rapi itu rezeki akan datang loh teman-teman ya. Dulu masih ingat teman-teman yang saya ceritakan ada leader yang namanya Ernie ya. Di kantornya Michael Alvin yang dia nemui calon prospek di mana itu di Marriott Hotel ya, Hotel Westin ya. Dulu kan Hotel Westin di Embong Malang. Dan di sana dia ketemu seorang yang kepani nenek-nenek ya, usianya kurang lebih 60. Lagi sendirian teman-teman ya. Anda tahu kalau orang Prudential ini lihat orang gitu ya, apalagi sendirian, terus ya kelihatan kaya ya pasti. Didatangi sama Ernie. Ya. AI kok sendirian? Oh iya. Ya. Loh. Susu mana? Oh, susu di kamar. Ya diajak ngomong teman-teman ya. Ya. Dia gurau ya. Pokoknya ditanyai terus gini-gini. AI-nya itu loh sampai
senang ya, dalam tanda kutip senang dengan Erni ini ya. Sampai akhirnya sebelum ngakhiri pembicaraan ya, kamu sebentar nih, kamu tunggu sini aja ya. Saya tak ngambil sesuatu di kamar. Oh iya. Dia masuk kamar teman-teman ya. Anda tahu bawa apa? Ngasihkan apa ke Erni ini? Ngasih perhiasan loh teman-teman. Ini benar fakta ya. Luar biasa. Jadi mulai saat ini teman-teman Anda harus penampilan rapi ya, termasuk bau badan juga diperhatikan juga ya. Itu satu paket ya. Bau mulut ya, rambut. Ada agennya kakak saya dulu ya. Penampilan bajunya sudah bagus ya, lengan panjang. Tapi dia enggak mencukur jenggotnya ya. Jenggotnya itu sampai ke bawah gini teman-teman ya. Jadi ketika canvassing orang itu takut teman-teman ya, dipikir teroris ya. Dia canvassing dari ujung jalan Rungkut ya sampai ke sana itu gak ada closingan teman-teman. Ya kenapa? Ya mungkin dia takut. Orang itu banyak yang takut ya. Kalau rambut jambul gini enggak apa-apa, teman-teman. Terus ya, berapa bulan kemudian Anthony itu ngerekrut teman-teman ya. Saya sampai lupa agennya namanya siapa itu ya. Dia juga canvassing. Dan kebetulan canvassing di tempat yang sama di Rungkut itu teman-teman ya. Anda tahu. Ini penampilannya sangat luar biasa teman-teman ya. Percaya diri, penampilan rapi ya, muka bersih ya. Pokoknya terus senyum juga ya. Senyum itu penting ya. Senyum itu penting. Anda tahu, 1 bulan canvassing di tempat yang sama, itu API-nya agennya Anthony ini hampir 150 juta. Bahkan ya, Aris namanya Aris. Saya masih ingat namanya Aris. Bahkan sampai Anthony ini bingung gitu. Awakmu kok ciamik bro. Sak bulan omset padahal canvassing loh. Omset 150 juta teman-teman ya. Bahkan ada salah satu toko yang ngomong gini kok, pemiliknya ya ngomong gini sama Aris. Nyonyo ya usianya waktu itu masih muda ya. Usianya waktu itu 24 ya Aris ini. Nyo, kamu ini masih single lah? Iya. Oh iya. Bu, saya masih single. Oh kalau gitu ya gini. Gak apa-apa, aku ngambil kamu ya, polis. Tapi kamu jadian sama anakku aja ya. Ya. Arisnya yang ketakutan teman-teman ya. Besoknya nggak di follow up lagi ya. Itu luar biasanya kalau orang penampilan rapi ya, pasti PD-nya itu meningkat teman-teman. Percaya saya ya. Makanya saya iya dibayar dengan premi plus pasangan hidup. Duh, jujur teman-teman ya. Anda yang belum punya PH ya, pasangan hidup. Kalau Anda melakukan door to door ya zaman dulu ya. Anda bisa menemukan PH Anda mungkin. Ya. Itu luar biasa. Jadi benar-benar rezeki ya, teman-teman ya. Bisa dapat prospekan, juga bisa dapat pasangan hidup. Kita kan ya nggak tahu teman-teman. Makanya kita dulu kalau canvassing ya, pasti yang kita datangi itu orang yang kaya-kaya ya, pemilik toko bangunan lah, ya, rumahnya orang yang kaya, mobilnya ada 3, besar di daerah yang elit, teman-teman. Nah, itu. Oke, berikutnya apa Pak Yohanes? Selain penampilan yang rapi. Yang kedua adalah apa teman-teman kira-kira? Jalannya cepat teman-teman ya. Ini yang ditampilkan oleh Koje ini lomba jalan cepat. Berjalan dengan cepat teman-teman ya. Ini penting sekali. Kenapa kok bisa meningkatkan percaya diri?
Ada artikel ya teman-teman yang mengatakan bahwa jalan cepat itu membuat tubuh kita itu lebih bugar, ya, penampilan kita itu lebih fresh, ya, energi kita itu akan bertambah teman-teman. Karena jalan cepat ini itu termasuk olahraga ringan. Bahkan dikatakan sebuah artikel ya, kalau kita melakukan olahraga walaupun olahraga ringan 30 menit aja teman-teman ya, itu membuat juga kesehatan jantung kita bagus, mencegah artritis ya, nyeri sendi pada tulang kaki. Makanya benar-benar jalan cepat ini membuat penampilan kita itu lebih bagus teman-teman ya. Apalagi kalau Anda yang maaf yang mungkin kelebihan berat badan tak apa ya, Anda bisa melakukan jalan cepat ini teman-teman. Bahwa kalau kita melakukan jalan cepat 10.000 langkah ya, ada iklan kan, susu Anlin kalau nggak salah ya, membuat tulang kita itu nggak mudah keropos. Jadi manfaatnya banyak jalan cepat, bukan hanya meningkatkan percaya diri teman-teman. Ya, makanya saya dulu zaman saya canvassing dulu ya, pikiran saya itu ya, mindset saya ngomongnya gini, wah enak canvassing ini ya. Selain apa itu kenalan dengan orang baru ya, juga membuat saya ini sehat. Apalagi tulang saya teman-teman ya, yang sebelah kanan, kaki kanan saya ini nyeri teman-teman ya. Tapi sekarang sudah hilang. Ya mungkin karena kebanyakan canvassing teman-teman ya. Apalagi kalau di luar pulau, untuk memburu waktu teman-teman ya, kita harus cepat ke banyak toko-toko ya. Makna kita itu geraknya cepat teman-teman ya. Makanya saya senang dengan orang yang jalannya itu cepat, itu senang. Itu tandanya biasanya orang itu ya rajin. Ya. Dan pasti akan sukses orang seperti itu. Saya pernah ketika canvassing di Delta, saya masih ingat ya. Saya melihat ada seorang pria, teman-teman ya, penampilan rapi, pakai dasi ya. Jalannya itu cepat, teman-teman ya. Itu saya sampai Uber, teman-teman ya, karena saya kepingin prospek dia untuk saya jadikan agent gitu loh ya. Saya sudah sedikit lari loh, tapi nggak bisa nyusul orang itu ya. Ternyata dia masuk di sebuah ruangan ya, di mana itu? Apa itu? Sebelahnya Timesun itu apa itu? Jual baju-baju itu apa? Matahari depan main store ya. Dia masuk di ruangan itu. Ternyata saya tanya ke salah satu mbaknya ya, Mbak itu tadi yang masuk ini barusan siapa ya Mbak ya? Oh itu manajernya Matahari Pak. Walah, mau saya samperin ya teman-teman ya, tapi karena jalannya beliau lebih cepat dari saya ya, padahal menurut saya itu saya jalannya sudah cepat ya, tapi dia itu lebih cepat dari saya. Jadi teman-teman, jalan jangan kelemar-kelemar ya. Anda kalau tahu di negara Jepang ya, kalau Anda pernah pergi ke sana ya, negara Cina, mereka itu orangnya rata-rata ya, kalau di jalan itu jalannya itu cepat teman-teman. Makanya negara Jepang, negara Cina itu kan maju. Ya karena mereka tidak membuang waktu teman-teman. Jalan aja cepat. Berarti kerjanya pasti ya tak teman-teman. Ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, gimana caranya untuk meningkatkan percaya diri ya? Oke. Yang ketiga adalah good posture ya. Postur yang bagus teman-teman ya. Jadi Anda luruskan punggung Anda ya. Jadi ketika Anda jalan ya, sama-sama. Ketika Anda jalan itu pandangan harus ke depan ya. Pandangan harus ke depan. Boleh lihat ke atas ya, boleh lihat ke depan. Itu beda teman-teman. Itu membuat kita akan lebih percaya diri. Bukan hanya berjalan teman-teman. Kalau Anda duduk ya, menghadiri sebuah seminar atau apa, itu kita harus duduknya itu tegap teman-teman ya. Punggung harus lurus. Makanya saya
ketika bicara di depan ya, misal waktu itu bicara di kantor kita misalnya apa atau apa, itu kan saya lihat satu persatu mana yang duduknya tegak itu. Ya, ketika saya sindir, teman-teman kalau Anda kepingin sukses itu biasanya ciri pertama adalah duduknya tegak ya. Mereka yang duduknya lele langsung tegak teman-teman ya. Dan kalau bisa, kalau kita nggak diri sebuah seminar atau apa, itu duduknya kita harus paling depan. Itu juga membuat kita akan percaya diri. Dimanapun, kapanpun, kalau kita nggak diri apapun ya, kalau bisa duduknya depan. Ya. Jadi mulai sekarang teman-teman ya, dan enak dipandang kalau kita ya ngobrol dengan calon prospek ya, calon prospeknya duduk, kita juga duduk. Dan kalau kita duduknya tegak teman-teman ya, itu bagi orang itu enak gitu, enak dipandang mata kita ini, ya. Tapi kalau kita posisi duduknya nggak tegak teman-teman, ya artinya anggapannya nggak berminat ngomong gitu loh anggapannya ya. Orang kalau duduknya nggak tegak itu ya teman-teman. Jadi postur itu sangat mendukung, ya. Yang keempat, gimana caranya untuk meningkatkan percaya diri, ya? Singkirkan pikiran negatif, teman-teman ya. Ini nggak usah diomong ya. Ini sangat penting. Apalagi kalau kita telepon dengan referensi ya, telepon dengan calon prospek, apalagi tatap fisik, teman-teman ya. Kalau sampai kita ada pikiran negatif, itu berbahaya, teman-teman ya. Karena bisa merusak akal sehat kita. Jadi ketika saya dulu zaman dulu ya, saya ketika melakukan canvassing ke rumah-rumah orang kaya ya, kalau di Surabaya ke Dharma Husada ya, itu saya ke sana, teman-teman. Pikiran saya tidak ada negatif ya. Bahkan saya men-set pikiran saya bahwa orang ini nanti senang ketemu saya ya, orang ini nanti ramah ya, nanti mempersilahkan saya masuk. Itu yang saya masukkan dalam pikiran saya. Sehingga ketika saya ngetok pintu ya, ngebel atau apa, itu saya happy, teman-teman. Kenapa? Karena pikiran saya positif semua. Bayangkan kalau Anda sebaliknya. Ya, waduh, orang ini lagi tidur apa enggak ya? Waduh, orang ini nanti pas marah-marah. Waduh, orang ini pas teman saya sendiri. Wah, wis, jadi gak jadi wis. Nah, banyak agent yang seperti itu, teman-teman. Jangankan door to door di rumah, telepon aja, ya. Kita dapat referensi misalnya, oh ya telepon nih orang ini gini-gini. Kita sudah ketakutan sendiri ya. Kenapa? Ya karena kita masukkan pikiran-pikiran negatif ke dalam pikiran kita. Wah ya orang ini pasti apa ya, pas marah apa ya, ketika tak bel dia lagi meeting atau apa. Akhirnya nggak jadi, nggak berbuat apa-apa, teman-teman. Ya nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita sebaliknya, teman-teman, memasukkan pikiran ya yang positif, oh ya orang ini harus segera tak telepon, pas takutin nanti DE kena COVID duluan, waduh aku pasti akan merasa bersalah. Saya masukkan pikiran seperti itu loh, teman-teman. Jadi makanya saya ini sangat berani ya, sangat berani. Saya pernah gadang orang ya yang penampilannya bagus, bawa koper ya, jalan di mall itu saya hadang di depannya, teman-teman. Ya, nekat benar saya ini ya. Tapi saya nggak takut untuk maksudnya itu. Kenapa? Karena pikiran negatif tidak ada sama sekali. Saya hadang misi Pak, sebentar Pak. Oh ya, ada apa ya? Dia ngomong gitu. Oh nggak ada apa-apa Pak. Ya, kenalkan saya Yohanes Siddhartha. Saya sambil senyum. Saya sodorkan tangan saya, teman-teman ya. Saya memulai percakapan dulu. Ya, kenalkan.
saya Yohanes Sidarta dari Prudensial. Minta waktu itu 12 menit aja untuk kami sosialisasi mengenai rekening kita yang terbaru. Enaknya di sini apa? Di kafe itu, Bu. Ya. Waktu itu di dekatnya kita berdiri itu ada kafe. Oh ya, enggak apa-apa di kafe aja. Bayang no, teman-teman ya. Oh, di jalan. Itu saya hadang, teman-teman. Kenapa ya? Nggak ada ketakutan bagi saya. Kenapa? Karena pikiran saya sudah saya masukkan bahwa orang ini harus saya kenalkan bisnis ini. Siapa tahu dia itu butuh. Siapa tahu dia ini mau keluar dari kerjaannya, mau cari kerjaan yang lain. Ya seperti itu, ya. Makanya kalau saya misalnya saya beli sesuatu ya, waktu itu ini saya ulang lagi ya cerita ini. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat ya. Yang jual sinom di dekat kantornya kita itu. Di hotel apa itu? Luminor ya depannya. Dulu di depan hotel Luminor dekat Superindo di Raya Prapen. Dia jualan sinom di atasnya mobil ya. Di dalamnya mobil maksud saya ya. Nah itu saya mampir teman-teman ya. Saya beli sinom atau apa. Terus insting saya ngomong, wah orang ini kok nggak tak rekrut aja ya. Siapa tahu dia itu butuh penghasilan tambahan ya anggapannya ya. Siapa tahu dia itu jenuh jualan sinom terus ya dok. Akhirnya teman-teman saya minggu-minggu berikutnya saya datangi teman-teman ya. Langsung saya kenalan ya, saya sodorkan tangan saya, misi C. Iya C, kenalkan Yohanes Sidarta C dari Prudensial. Ini kebetulan kantor saya deket sini C. Oh iya. Jadi makanya sering lewat. Saya sering beli sinomnya CC. Wah enak memang. Ya, padahal ya biasa teman-teman. Ada yang lebih enak. Oh gitu ya. Iya. Oh biasanya saya yang jual ini biasanya suaminya CC ya. Oh iya. Makanya saya enggak pernah lihat CC. Oh iya kita gantian dia bilang gitu. Ya, saya ajak ngobrol teman-teman ya. Loh, Cek, wis lama ta jualan sinom ini? Ya, lumayan lama dia bilang. Lumayan lama. Ini ya anggapannya wis bisnis keluarga lah dia bilang gitu ya. Tapi nggak buka cabang dia bilang gitu. Oh, dari jam berapa, Cek? Bukanya gini. Ya dia cerita ya, kita fake pending. Oh, dari jam sekian sampai jam sekian dia bilang gitu ya. Oh, loh anaknya kok nggak bantu, Cek? Oh, anakku masih kuliah gini-gini. Loh, anaknya berapa ya? Saya melakukan fake funding tapi nggak seperti orang wawancara teman-teman ya. Anaknya berapa sih? Tinggal di mana? Nah, itu kan wawancara lain teman-teman. Tapi kan mengalir natural ya, alami ya. Jadi nggak serasa diwawancarai. Teman-teman, dia ngomong panjang lebar ya, bahkan sampai tertawa ya, senyum atau apalah. Berarti kalau kita ajak ngobrol terus dia ngomongnya itu lebih banyak dari kita sampai tertawa atau apa, berarti orang itu sudah nyaman. Ya. Kalau sudah nyaman gampang ya teman-teman ya. Saya langsung tembak ya, teman-teman ya. Oh, gitu ya. Wah, berarti penghasilannya banyak loh, Cek ya. Kerjanya dari sekian, jam sekian sampai jam sekian itu pasti habis ya. Iya, rata-rata habis. Wah. Nah, itu penghasilannya biasanya ditaruh mana sih? Oh ya, ditaruh bank lah kayak gitu. Oh gitu ya. Kok gak sisihkan sedikit di rekening waktu itu zamannya rekening PAA Plus ya. Rekening PAA Plus. Apa itu rekening PAA Plus? Loh, Cece nggak tahu dah. Orang kaya itu buka rekening itu rekeningnya itu di rekening PAA Plus. Saya ceritain teman-teman ya. Tapi tujuan saya waktu itu bukan untuk jadikan dia nasabah, tapi jadikan agent, ya. Oh gitu dah. Oh iya. Oh manfaatnya ini luar biasa, saya tak ceritain ya. Terjadi apa gini, terus masuk rumah sakit. Kalau kita sudah punya kartu, tinggal tunjukkan kartunya. Oh gitu ya. Cece ngomong belum punya tuh, Cece kartu. Iya belum. Wah gini aja. Lebih baik Cece jadi agent aja. Karena keuntungan kalau jadi agent, Cece dapat komisi lagi. Komisinya Cece tahu berapa persen? Oh nggak tahu ya. Akhirnya saya cerita teman-teman.
Misalnya kalau ada orang buka rekening ya di Prudensial 1 bulan 1 juta. Berarti setahun berapa, Cek? 12 juta. Kira-kira Cece dapat komisi berapa persen dari Prudensial? Nggak ada salah, nggak ada benar, Cek. Jawab aja. Yang menurut Cece apa membuat Cece itu semangat. Cece minta berapa kalau misalnya ditanya oleh pihak Prudensial, mau minta komisi berapa gara-gara berhasil ya dapatkan nasabah yang preminya 12 juta setahun. Dia bilang waktu itu, ya paling 10%, yuk dia bilang gitu. 10% ya, 10% dari 12 juta berapa? 1,2 juta. Cece sudah senang dah, sudah semangat dah. Dia senyum-senyum aja teman-teman. Wah berarti kurang sih. Yang membuat Cece semangat lagi berapa? Ya 50%, yuk. 50% 6 juta. Benar Cece semangat. Iya, semangat 6 juta. 1 orang doh itu. Iya. Iya, nanti dia dapat lagi, Cece. 1 orang nasabah yang preminya sama ya, Cece dapat lagi. Oh, gitu ya. Iya, wah. Enak ya. Langsung saya salami, teman-teman ya. Saya bilang, yang dikasih bukan 50%, tapi berapa? 100,5%. Saya ngomongnya dengan nada yang tinggi. Dia langsung, wah, mosok sih? Iya, beneran sih. Makanya kenapa ya agen-agen saya itu kaya-kaya sih. Bahkan sampai door-to-door ke luar pulau. Ya, 1 bulan di sana pulang bawa omset 0,5 miliar. Lah, kalau omsetnya 0,5 miliar, berarti komisinya berapa sih? Ya, 0,5 miliar itu. Ya makanya sih. Ya. Nggak gitu. Akhirnya ya orang itu langsung join teman-teman ya. Iya Ceh, apalagi bisnis ini ya gratis ya, nggak pakai modal. Bondoe mek KTP, Ceh ada KTP loh. Oh ada. Ya aku minta aja, tak fotoin. Oh nggak usah, aku ada fotokopi. Wah luar biasa dalam hati saya. Terus itu Ceh, apa foto buku tapan? Oh ya ada ini. Ini sekalian foto buku tapan ada juga. Waduh, memang wis jodoh. Wah kita ini berjodoh Ceh ya. Langsung Cece itu kelengkapannya komplit, saya bilang gitu. Lo memang lo yuk, boleh percaya boleh enggak ya. Sebelumnya ya, sebelum ketemu kamu saat ini ya, seminggu sebelumnya ini saya berdoa sama Tuhan. Loh, doanya apa sih? Ya Tuhan, saya ini sudah jenuh dengan kerjaan saya. Tuhan bikin jamu puluhan tahun, kasih ono aku kerjaan apa sing lain. Loh, jelala kamu kok sekarang nawarno apa itu nawarno kerjaan asuransi. Langsung saya ngomong gini, Ceh, berarti benar-benar kita ini berjodoh, nggak ada sesuatu yang kebetulan, Ceh. Berarti benar-benar Tuhan jawab doa Cece. Wis Ceh, bahas ini Ceh, kok data-data Cece gini ya. Alhasil pokoknya langsung teman-teman ya, saya membawakan waktu itu kan pakai form ya, nggak seperti sekarang kan true force ya. Dulu kan pakai form ya. Saya itu sudah bawa form komplit. Ya Cek, tangan sini Cek. Ya sini Cek. Iya Cek, memang syaratnya kan akeh ini kode etik tok Cek, wis gampang. Pokoknya kita nggak melanggar, nggak nyalahi aturan perusahaan, wis nggak kena sanksi kok, tenang. Oh ya wis, pokoknya aku percaya kamu ayo. Iyalah harus percaya Cek. Supaya cepat sukses, ngerti nggak? Aku pun ya percaya kok ambil yang rekrut aku. Saya bilang gitu teman-teman. Dari dia teman-teman ya, sak keluarga tangga itu closing KB teman-teman ya. Kalau waktu itu pikiran saya negatif teman-teman ya, saya pasti nggak akan mampiri taci ini ya. Tapi pikiran saya positifkan bahwa benar kata hati saya bahwa siapa tahu orang ini butuh kerjaan, ya toh? Jadi teman-teman ya, mulai sekarang singkirkan pikiran negatif, karena pikiran negatif itu benar-benar bisa merusak, ya, merusak akal sehat kita, sehingga kita nantinya nggak bisa berbuat apa-apa, ya, nggak ada motivasi untuk sukses, ya. Bahkan kalau orang sering pikiran negatif, ketika dia menjalin hubungan dengan orang lain, saya yakin dan percaya nggak bisa langgeng teman-teman, ya, karena ya itu dia macam-macam nanti aku berbuat ini orangnya
salah paham atau apa gini-gini. Ya gitu teman-teman ya. Bahaya. Singkirkan pikiran negatif. Tenang, masukkan pikir. Apakah Pak Yohanes ketika melakukan door to door ataupun telepon, apakah nggak ada orang yang marah-marah ataupun apa? Banyak teman-teman ya. Saya pernah ya door to door di Mulyosari ya, Mulyosari tempatnya Kunyoto ya. Kunyoto, untung waktu itu belum kenal Kunyoto ya. Waktu itu saya di dunia MLM waktu itu ya. Tapi sekarang kan enggak ya. Itu saya door to door di sana teman-teman ya. Saya pencet bel, yang keluar teman-teman ya. Orangnya tinggi besar ya. Langsung ngomongnya gini teman-teman. Bentak ya. Ada apa? Ya. Saya itu orang ngomong gitu tuh saya sampai mau ketawa loh teman-teman. Ya. Justru saya nggak marah, enggak. Saya mau ketawa, tapi saya empet ya. Saya ngomong gini, nggak ada apa-apa Pak. Makasih Pak. Langsung saya ke rumah sebelahnya. Tapi setelah itu saya tertawa. Saya pikir aja positif. Waduh, wong iki sakno rek mungkin baru diamu ibu Jui apa gini-gini. Ya. Jadi bagi saya ya, hal negatif bisa menjadi guyonan teman-teman ya. Anda harus seperti itu. Nggak usah dimasuk no hati ya. Oke teman-teman ya. Pokoknya percaya saya. Kalau Anda pikiran Anda selalu positif ya. Anda melakukan apa-apa itu happy teman-teman. Ya, happy teman-teman ya. Enak. Dan kalau happy bisa imun Anda meningkat ya. Virus gak gampang masuk ya. Oke, berikutnya gimana cara meningkatkan percaya diri? Waduh, waktunya kok cepat ya teman-teman ya. Kontak mata saat berkomunikasi. Ini penting juga loh teman-teman ya. Anda harus belajar memandang tatap kedua matanya, bukan melotot loh teman-teman. Ya. Boleh dekat-dekatnya, atasnya sedikit boleh, tengah-tengahnya antara kedua mata boleh. Ya. Boleh. Pokoknya jangan melihat, apalagi kalau itu wanita melihat leher ke bawah, itu bahaya teman-teman ya. Ya, karena lawan bicara Anda akan merasakan nantinya. Pokoknya belajar. Kenapa? Karena itu kita menghargai orang itu. Ya. Jadi kalau kita ngomong dengan calon prospek, kalau bisa juga duduknya tegak, agak condong maju sedikit ya. Itu lebih bagus teman-teman. Itu tandanya kita itu benar-benar mau dengarkan dia ngomong. Saya pernah ya komunikasi dengan pemiliknya Hotel Tentrem ya, yang nantinya kita akan datangi. Itu jamu sudah muncul teman-teman ya. Jamu sudah muncul. Namanya Johan Hidayat ya. Ya bagus Oma ya. Oh bagus bro. Nah, duduk harus tegak memang ya. Anda tahu pemiliknya jamu sudah muncul itu kan bisnis keluarga ya. Yang di Semarang itu kan biasanya yang masuk televisi kan namanya Irwan Hidayat ya. Ini adiknya Irwan Hidayat, namanya Johan Hidayat. Itu dia yang megang kota Surabaya ya. Kebetulan saya kenal teman-teman ya. Ya itu. Saya datang nih teman-teman ya. Nggak ada pikiran negatif atau apa enggak teman-teman ya. Langsung aja saya ketemu. Waktu itu ya saya janjian, saya telepon. Halo, kenapa ya? Saya ini guru lesnya anaknya waktu itu ya. Tapi ketika saya join Prudential kan anak saya sudah nggak ngelesi anaknya sudah besar-besar teman-teman ya, sudah lulus kuliah. Nah ketika saya bicara dengan beliau, saya itu natap matanya loh teman-teman ya. Ya senyum kadang ya, bersenda gurau. Jadi bagi saya saya pokoknya intinya melakukan yang terbaik. Hasil apapun nggak masalah bagi saya ya. Ternyata ya memang dia itu punya asuransi sendiri teman-teman ya. Saya lupa namanya apa ya. Tapi kan enak teman-teman, maksudnya kita melatih kepercayaan diri kita. Walaupun orang itu sangat kaya ya.
Bahkan dikatakan pemilik jamu sudah muncul itu masuk dalam 100 orang terkaya di Indonesia. Tapi kita nggak boleh minder, teman-teman ya. Karena di hadapan Tuhan kita itu sama. Kita lahir dengan telanjang, nggak membawa apa-apa, pulang pun ya nggak bawa apa-apa. Jadi teman-teman, yang kita hadapi siapapun, Anda nggak usah keder atau apa ya. Anda tatap mukanya ya, tatap matanya. Itu penting. Menghargai dia, respect dengan dia ya. Bahwa kita senang kalau dia cerita, kita ngomong, kita dengarkan ya. Oke, itu percaya diri pasti akan meningkat teman-teman. Oke, berikutnya adalah saya agak cepat sedikit. Bersyukur, teman-teman. Ini sangat penting ya. Jangan kita berkeluh kesah. Tuhan tidak senang teman-teman dengan orang yang suka berkeluh kesah ya. Walaupun itu kejadian mungkin nggak mengenakan bagi kita ya, tapi kita harus tetap bersyukur ya. Walaupun pernah saya jatuh dari sepeda motor teman-teman ya, sampai kaki saya itu lubang ya, lubang kaki kanan saya yang bagian dekat betis ini lubang teman-teman. Berdiri aja nggak bisa ya. Tapi bagi saya mengalami kejadian itu, saya ambil positifnya. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa hanya kaki tok yang kena ya, yang lain nggak apa-apa ya. Jadi waktu itu ngerem mendadak ya, mobil di depan saya ngerem mendadak, saya terlalu dekat, saya terlambat untuk mengerem, akhirnya saya nabrak mobil itu. Waktu itu saya masih naik sepeda motor teman-teman. Ya, wujud syukur yang paling baik itu adalah kalau kita tidak cepat putus asa, kita tidak gampang menyerah. Ya, saya zaman dulu waktu tahun 2014, saya akan passing teman-teman ya di luar pulau di kota Palu, Sulawesi. Saya teman-teman ya dari pagi jam 8 keluar sampai rata-rata pulang ya, tempat tinggal ya, mes itu rata-rata pulang jam 11 jam 12 malam. Itu belum ada closingan sama sekali. Bikin satu proposal aja loh, enggak ada teman-teman ya. Tapi saya setiap kali malam sebelum tidur saya pasti berdoa, Tuhan terima kasih lah ya atas penyertaan Tuhan dari pagi, siang, sore hingga saat ini, berkati apa yang saya kerjakan ya. Dan saya yakin Tuhan beri kekuatan untuk kami besok boleh kembali, Tuhan membantu banyak orang ya. Tuhan temukan saya dengan orang-orang yang membutuhkan bisnis ini, membutuhkan rekening prudensial. Saya doanya seperti itu teman-teman ya. Karena saya yakin dan percaya jawaban itu ada dua. Kalau nggak no ya yes ya. Bayang teman-teman selama 1 minggu ya, saya fat gila-gilaan di sana ya. Jalan kaki nggak tahu berapa kilo teman-teman ya. Itu satu orang pun yang mau dibikin proposal itu nggak ada teman-teman ya. Tapi tidak mengurangi maksudnya performa saya ya. Enggak. Besoknya ya saya semangat lagi ya. Bahkan saya berbuat lebih baik lagi ya. Mungkin saya sampai review ya. Mungkin aku ini kurang senyum, kurang ramah atau apa ya. Saya perbaiki lagi teman-teman. Pokoknya intinya nggak gampang putus asa ya. Akhirnya teman-teman di minggu setelah 1 minggu itu hari ke-8 ya. Waktu di hari ke-7 saya ingat saya menemui orang pemilik jual emas ya di belakang hotel di belakang Mall Ramayana. Sekarang ambruk ya kena pandemi. Bukan kena pandemi, kena tsunami ya. Waktu itu belum tsunami tahun 2014. Itu saya door to door di sekelilingnya. Itu kan sekelilingnya itu kan toko emas, banyak toko emas. Sampai suatu saat pemiliknya ngomong gini, Pak Yohanes itu keliru kalau door to door di daerah sini. Loh, kok bisa Pak? Iya ini dekat-dekat sini ini orang kaya baru, dia bilang gitu. Oh gitu dah. Harusnya di daerah mana Pak? Di daerah orang kaya lama Pak. Jalan apa itu Pak? Teuku Umar. Wah,
Waktu itu kan saya sama agent saya ya, Joel. Kita searching di Google, jauh nggak ya dari sini? Oh ya lumayan jauh ya. Kita sampai nyewa sepeda motor teman-teman ya. Kalau jalan kaki ya bisa modar ya. Nah, dan saya sangat yakin teman-teman ya. Saya percaya diri ya, ini Tuhan tunjukkan bahwa di Jalan Tauku Umar pasti terjadi closing demi closing. Dan luar biasa teman-teman. Sejak di hari ke-8 dan seterusnya, closing terjadi teman-teman. Ya. Jadi saya pulang ke Surabaya itu dengan happy. Padahal waktu saya berangkat ke sana, saya tidak kenal satu orang pun. Saya sampai ngomong dengan Joel. Joel, kamu mantep tak? Kita fight di luar pulau. Ya, kita harus kasih target sekian ratus juta api baru kita boleh balik ke Surabaya. Karena kita sudah mengeluarkan ongkos itu banyak, ya. Saya bilang gitu sama Joel. Kamu harus minta izin dulu sama istrimu. Aku sudah minta izin sama istriku, oke. Ya, dia bilang, besoknya dia bilang, oke kok, istriku nyetujui. Oke, ya wes, ayo kita berangkat. Semangat. Biasanya gitu. Akhirnya ya tercapai ya. Saya di sana 3 minggu ya. Saya bersyukur selalu bahwa penyertaan Tuhan itu pasti akan nyertai kita, teman-teman. Kenapa? Karena kita berbuat baik loh. Kita bukan berbuat nggak baik. Kita berbuat baik. Ya, kalau kita memikirkan orang lain, Tuhan pasti memikirkan kita. Tuhan tidak akan tutup mata, teman-teman. Tabur aja terus. Ya. Ada seorang agent ya. Ini benar-benar kisah nyata ya. Seorang agent, seorang ibu-ibu, saya lupa dari agensi mana di Surabaya ini. Dia waktu cerita di depan, dia ngomong gini. Saya ya, closing pertama saya itu terjadi di bulan ke-8. Bayangin teman-teman ya. Setiap hari saya ini fight. Pagi, siang, sore, malam ya. Tapi belum membuahkan hasil. Sampai suatu saat, suatu ketika saya jalan-jalan di mall, saya nemukan kartu nama. Ya, dia ambil kartu nama itu, ada tulisan nih, CV apa gitu loh ya. Terus nomor HP apa. Dia yakin teman-teman ya, wah iki mungkin ya, mungkin ini orang ini bisa jadi nasabah saya ini. Dia telepon loh teman-teman, seperti yang tertulis di kartu nama itu. Singkat cerita teman-teman ya, itu adalah closing pertama dia. Jadi sebelum 8 bulan dia tidak pernah closing. Closing pertama dia itu terjadi ketika dia menemukan kartu nama itu. Kita nggak tahu Tuhan itu ngasih rezeki kita di mana. Tapi yang penting adalah Anda selalu bersyukur dan selalu berbuat yang terbaik. Dimanapun, kapanpun. Ya. Di sekitar rumah Anda seperti Jerry, ya, agennya siapa? Shirley. Olahraga di sekitar perumahan. Tetangganya nyiram bunga atau apa, disapa, ya senyum, apa-apa. Itu membuat kita juga meningkatkan percaya diri loh teman ya. Sekaligus kita membangun hubungan baik dengan tetangga sekitar. Pasti orang yang kita senyumi, tidak mungkin balas dengan nggak senyum apa-apa, itu jarang teman-teman ya. Biasanya mereka, iya, apalagi kita ngomong coan itu pagi C, oh iya pagi, walaupun orang itu nggak kenal kita. Kalau kita sudah nyapa ya senyum, orang itu pasti akan balas teman-teman. Yes, gampang, ya. Tinggal kita datangi lama-kelamaan ya, kita sering nyapa, akhirnya pasti closing, ya. Nggak tahu closing agent ataupun nasabah. Oke teman-teman, harus bersyukur. Karena bersyukur itu tanda berarti kita itu, apalagi kalau kita bangun tidur, kita masih sehat, ya, masih bisa bernafas. Itu bayangin teman-teman, oksigen aja sampai langka, ya. Kita bangun tidur sehat, segar, bisa menghirup udara segar, itu aja sudah luar biasa baiknya Tuhan, ya. Oke teman-teman, belajar bersyukur untuk meningkatkan percaya diri Anda, ya. Next, apa cara lain untuk mendapatkan kepercayaan diri? Memberi pujian pada orang lain, ya.
Salah satu ciri orang percaya diri itu adalah tidak takut melihat orang lain mencapai keberhasilan. Ingat ya teman-teman ya. Tidak takut melihat orang lain mencapai keberhasilan. Justru kita harus mengucapkan pujian ya, selamat dengan tulus. Waduh, luar biasa ya. Kamu bisa start club, luar biasa. Kamu mencapai AD dalam waktu 1 tahun. Kita harus ngomong ke diri kita sendiri. Kalau kamu bisa, aku pasti bisa. Anda harusnya seperti itu, teman-teman ya. Kita harus anggapannya ya gentleman ya. Orang lain berhasil apa-apa ya kita nggak usah iri, nggak usah apa ya. Justru itu memicu semangat kita. Wah, orang itu aja bisa berhasil padahal backgroundnya, latar belakang pendidikannya aja di bawah saya ya. Ini ngomong dalam hati ya kita ya. Itu aja bisa sukses kok. Saya berarti bisa jauh lebih sukses dari orang itu. Itu sudah terbukti. Teman-teman di Prudensial background apapun ya. Seperti Bu Sunairo, mantan penjual bubur Madura. 3 tahun di Prudensial, beli 3 rumah. Kurang apa teman-teman? Ya. Terus apalagi itu Zulkifli. Anaknya tukang becak ya, bukan saya maksudnya nyindir apa enggak. Dia cerita gitu loh waktu itu ya. Papa saya tukang becak ya. Punya 9 anak ya, salah satunya Zulkifli. Teman-teman, dia waktu merantau, dia ini sangat pede loh. Dia ngomong sama orang tuanya gini, Pak Mah doakan aku tak merantau ke Surabaya ya. Aku gak akan balik sini kalau belum sukses. Itu luar biasa teman-teman ya. Akhirnya beliau singkat cerita kerja di Surabaya ya. Sebagai detailer, naik sepeda ontel teman-teman ya. Sampai jam 2, jam 3 pagi nunggu dokter praktek teman-teman. Sampai selesai ya. Dan luar biasanya Tuhan itu nggak menutup mata ya. Dipertemukan sama Bapak Ongko. Anda tahu Bapak Ongko itu leader yang luar biasa, leader hebat yang income-nya ya 500 miliar lebih ya di Prudensial sebulan. Kebetulan Ongko waktu itu juga kepingin ketemu dokter yang sama. Terus Ongko ngejak ngomong gini-gini ya. Awalnya ngejak masuk jadi nasabah, tapi ternyata Zulkifli bilang saya ini nggak punya uang, tapi kok saya lihat rekening ini sangat bagus. Saya mau jalankan rekening ini, gimana bisa nggak? Boleh nggak? Oh boleh. Oh gini-gini ya. Pak Ongko aja nggak nyangka ya. Akhirnya Pak Zulkifli akhirnya teman-teman bisa sukses di Prudensial ya. Bukan hanya punya 1 kantor ya. Lebih dari 2-3 kantor. Luar biasa teman-teman. Saya sampai salut ya ketika beliau bicara waktu Empri ya. Saya salami ya, luar biasa. Langsung saya mikir gini, wah orang ini aja bisa sukses. Apalagi saya dengan latar belakang pendidikan ya, S1. Saya seperti itu teman-teman. Jangan takut melihat orang lain berhasil. Ya. Bahkan kita harus memberikan pujian yang tulus. Oke, next. Cara meningkatkan percaya diri. Yang berikutnya adalah speak up, teman-teman ya. Wah, saya belajar bahasa Inggris sedikit ya. Speak up, ngomong ya. Ini tadi sudah saya panjang lebar. Anda harus memulai pembicaraan terlebih dahulu, dimanapun, kapanpun. Ya, yang tadi saya bilang Jerry itu ke tetangga-tetangga ya, nyapa ya. Ya, kita harus mengawali dulu ngomong, berani ngomong teman-teman. Kalau kita nggak ngomong, kita nggak dapat duit. Ya, bahkan bayi yang baru lahir teman-teman ya, kalau ingin sesuatu atau apa, karena nggak bisa ngomong, dia menangis teman-teman. Itu tandanya apa? Dia minta sesuatu. Ya, jadi teman-teman belajar untuk berani ngomong terlebih dahulu, menyapa orang terlebih dahulu. Saya pernah ya dengan istri saya ya, waktu itu masih pacar ya. Masih pacar, jalan-jalan di Delta lagi ya. Waktu itu zaman dulu kan Delta ini favorit ya. Nah, itu Stefani ngomong dengan saya, Pak,
ada orang yang senyum dengan saya. Mana orangnya? Oh, waktu itu orangnya itu lagi nyangkruk di mana itu? Seperti McD itu loh, apa ya namanya ya? Ya di Ya, dalamnya. McDonald. Oh, Delta McDonald. Iya, bukan, tapi di dalamnya waktu itu gambarnya apa itu loh. Ya pokoknya dia jual ayam goreng gitu loh ya. Wendy's lah, Wendy's. Iya, Wendy's ya, Wendy's. Ya itu teman-teman. Apa itu Stefani ngomong gini, orang itu kelihatan kaya Pak. Kaya. Waktu itu belum jadi suami ya. Kaya orangnya. Dan baik. Oh ya mana. Nah, waktu itu istri saya nunjuk. Oh iya benar ini orangnya baik kelihatannya ya. Iya kaya ini ya. Apalagi sendirian. Wis langsung saya datangi teman-teman ya. Saya loh langsung melangkah teman-teman ya. Gak pakai apa. Gak pakai mikir, gak pakai apa. Karena bagi saya berkenalan dengan orang baru, apalagi itu menyenangkan, ramah ya, apalagi juga berduit ya, itu mantep ya teman-teman ya. Misiku ya, orangnya padahal sudah umur kurang lebih 50-an ya, tak panggil kuku supaya seneng ya. Pagiku. Ya, oh ya pagi-pagi ya, coan waktu itu saya ngomong pakai bahasa Mandarin. Coanku, iya ya. Ya. Kok aku kok pernah ketok kuku ya. Tadi kuku kebetulan senyum ambil apa itu temanku ya. Temanku. Oh iya sih, iya ini kenal lo. Oh iya, tak kenalkan ya Stefani waktu itu ya. Oh, kok boleh gabung ya? Oh boleh, gak mungkin. Jadi saya itu langsung ngomong teman-teman ya. Nyodori tangan saya, langsung saya ngomong. Boleh gabung kok? Boleh, sambil senyum ya. Ya itu teman-teman ya. Akhirnya luar biasa sampai jadi teman ya. Waktu itu saya jujur waktu itu saya belum di Prudential, saya masih di usaha saya yang dulu. Dia itu loh teman-teman dari ngomong gak sampai 15 menit ya, dia akhirnya beli produk ke saya ya 2 juta teman-teman. Padahal baru kenal ya. Jadi teman-teman saya juga pernah ngerekut sama waktu itu Lijali ya. Lijali kebetulan Lijali itu ngomong gini, kok aku lihat kamu apa caranya ngerekut agent. Oh iya. Saya tak jaga Delta lagi teman-teman ya. Tak jaga Delta lagi waktu itu ada seorang bapak-bapak ya. Ada kumisnya tipis, bawa tas teman-teman ya. Penampilan sangat rapi. Wah ini orang ini pengusaha. Dalam hati saya, wah orang ini pengusaha, nggak mungkin karyawan ini. Siang-siang waktu itu jam 12 ya, jam 12 jam 1-an ya. Ya itu teman-teman. Begitu saya melihat orang itu langsung saya tertarik. Wah orang ini berarti good looking, mantep ini. Langsung saya deketi ya, saya ngomong, misi Pak, iya. Pak, ini Bapak namanya Pak Johan ya? Oh bukan, loh. Kok mirip teman saya namanya Pak Johan loh? Saya ngomong dengan Jali ya, mirip Pak Johan ya? Iya, padahal Jali tengar-tengar ya, bingung. Saya kok langsung nyalami orang ya. Iya Pak, kumisnya ada kumis tipis, juga apa itu bodinya sedang seperti Bapak, pokoknya persis. Loh, berarti Bapak siapa namanya Pak? Oh enggak, saya namanya Pak Agus. Pak Agus, oh Pak Agus ya. Oh iya Pak, sambil duduk aja Pak, enak Pak. Akhirnya kita duduk teman-teman. Ya itu ya, singkat cerita pokoknya enggak sampai 15 menit orang itu join. Ya, nyerahkan KTP, nyerahkan apa itu NPWP ya. Ini karena materi banyak ya. Wah itu lewat ini gimana, C Yuliana? Tak stop dulu ya. Lanjut aja kurang berapa slide? Lupa saya kurang berapa slide. Ya. Kurang dua. Oh kurang 2. Lanjut. Bro Joni. Ya kita harus cara meningkatkan percaya diri adalah kita ikut kontribusi terhadap tim, kantor, leader teman-teman. Salah satunya ya kalau kita sebagai leader kita pasti akan berkontribusi ya menjadi apa speaker ya, pembicara dalam morning cafe ya ataupun dalam fastat. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menambah kepercayaan diri kita teman-teman. Anda yang agent ya, yang closing, pecah telur atau apa, kan biasanya
kita setiap Senin ya, kan yang closing kan disuruh oleh Pak Kando ya, C. Yuliana, ya, Bu Elizabeth. Ayo, ini tolong ceritakan yang closingnya dari mana atau apa-apa. Anda harus mau teman-teman. Kenapa? Karena itu akan menambah percaya diri Anda. Ya. Oh ya, saya closing dari ini. Anda belajar ngomong teman-teman. Ini untuk melatih ya. Apalagi zaman sekarang kan Zoom, jadi enak. Jangan minder, enggak boleh teman-teman ya. Kita harus ikut kontribusi. Ya, karena itu salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Oke, yang terakhir adalah ya, keluar bekerja, beraktivitas ya. Dengan kita semakin jam terbang kita, aktivitas kita semakin tinggi, teman-teman, maka percaya diri Anda akan meningkat luar biasa. Ya, memang awal-awal ketika minggu-minggu pertama, kalau kita dulu kan masing ya, mungkin masih agak kaku ya, atau apa. Teruskan teman-teman. Dengan Anda melakukan ke banyak orang ya, dengan ngomong hal yang sama, saya yakin orang yang gagap pun ya, seperti Pak Wibisono Citro yang dia bilang, saya ini orangnya gagap. Itu aja bisa sukses luar biasa sebagai seorang miliarder di Prudential, teman-teman. Apalagi kita yang nggak gagap. Ya. Jadi kita harus benar-benar bekerja. Ada jam kerja. Pak Anu kan bilang, Anda yang agent harus ngomong ke leader Anda. Saya setiap hari keluar dari jam 9, pulang jam 7 misalnya, seperti itu. Ataupun Anda nggak keluar ya, jam sekarang saat ini kan pandemi ya, PPKM, Anda bisa telepon, bisa WA ya, bisa share apapun, bikin story di IG atau apa, pokoknya Anda bekerja dan sudah masuk ruang kerja dari jam berapa sampai jam berapa seperti yang Anda komit kepada leader Anda. Pokoknya intinya adalah di bisnis ini Anda harus action teman-teman. Karena kalau kita nggak action, kita nggak akan ada penuaian. Semakin banyak action, semakin banyak Anda menabur, semakin Anda banyak menuai. Ya, itu aja dari saya. Semangat lagi. Saya yakin namanya Anda pasti sukses ya. Ya. Amin. Ayo teman-teman, kan kalau boleh saya simpulkan ya Koyo, kita harus pede ya. Pede baru bisa ngomong sama orang, gitu ya. Apalagi sekarang ini kan posisinya di pandemi. Posisi pandemi seperti ini kan kita berarti kan hanya bisa via call. Nah, kalau sudah via call, teman-teman nadanya harus pede seperti tadi Koyo ya. Nah, pagi, bro, pagi, gitu ya. Ciao, Ance, gitu ya. Ya, kan jadi intinya teman-teman nada di suara nadanya kita ini harus semangat gitu ya, harus pede. Apalagi cuma telepon terus pagi Pak mau kenalkan. Nah, gitu kan otomatis sudah beda dengan kalau kita cara ngomongnya gitu ya, Koyo ya. Sederhana seperti itu. Oke. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya enggak sama Ko Yohanes, Pak Yohanes? Saya kasih satu orang bertanya. Lihat, siapa yang bertanya enggak? Kayaknya semua sudah paham betul ya, Koyo ya. Jadi, intinya sederhana aja kok. Ya. Kenapa Koyo? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, saya akan kasih ini teman-teman ya. Saya waktu itu mendengarkan ceritanya salah satu leader dari kalau nggak salah SP10 ya. Mungkin sebagian dari Anda yang sudah mendengar ya. Dia ngomongnya bagus teman-teman. Anda kadang-kadang mungkin kalau Anda WA terus Anda telepon, Anda kesulitan ngomong dengan kesulitan untuk memulai pembicaraan ya. Baik lewat WA atau apa. Nah, dia ngasih saran seperti ini. Ini sudah saya praktekkan langsung ya. Anda kalau punya teman-teman yang kaya atau apa, yang kadang yang sudah tahu kalau Anda ini di Prudential, tapi kalau ditelepon, Anda telepon, mereka nggak ngangkat ya toh. Saya punya teman seperti itu ya. Dia sudah tahu kalau saya di Prudential. Kalau saya telepon, dia nggak berani ngangkat teman-teman. Mungkin takut ditawari atau apa. Tapi ketika saya dapat ilmu dari orang ini,
pembicara namanya Pak Heru ini, saya praktekkan, ternyata dia yang nelpon saya, teman-teman. Ya, apa isinya? Ya, ini isinya gini. Anda praktekkan ya, nanti habis dari morning cafe ini ke orang-orang teman Anda yang kaya yang kalau telepon nggak diangkat itu ya. Bilang aja gini, bro, aku mau tanya, investasi apa yang menurutmu saat ini paling menguntungkan di musim pandemi ini? Anda cukup WA seperti itu. Ke banyak orang, saya yakin dapat saya, nanti teman-temanmu itu pasti akan jawab yang biasanya kita WA nggak jawab atau apa, dia akan jawab. Ya, itu aja dari saya. Thank you. Ayo kita tutup dengan doa kalau gitu ya, C. Yuliana. Oke, thank you Koyo. Ayo, silakan Koyo, pimpin dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan demikian Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh berbagi pagi hari ini Tuhan, biarlah apa yang kami sharingkan boleh bermanfaat bagi mereka. Dan kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan sertai kami pada hari ini supaya apa yang kami lakukan berbuah Tuhan ya, bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, thank you. Amin. Oke, thank you ya Koje. Koje sampai Koyo. sorry Koyo. Oke, thank you. Oke, teman-teman kita lanjut lihat pengumuman ya. Minta tolong Pak Tino. Pak Kando atau saya? Oh, boleh aja, ada Pak Pak. Kandu. Oke. aja. Oke teman-teman, pengumumannya ada beberapa ya. Yang pertama adalah Fastad yang paling dekat ya. Nanti Fastad hari Jumat jam 7 ya. Yang modul keempat ini teman-teman. Yang jelas sekali lagi teman-teman pastikan agent barunya dan teman-teman sendiri yang belum paham atau ingin tahu lebih jauh, teman-teman bisa ini ikuti ya modul 4 teknik menjual pada orang yang sudah memiliki polis. Jadi tekniknya ini dan caranya tadi yang bisa dipraktekkan yang Koyo tadi ya, harus dengan percaya diri ya. Dan program proteksi penghasilan itu. Terus info yang berikutnya, ini Great Room besok ya, hari Sabtu sekali lagi. Setiap Sabtu kan kita ada training campuran ya, gabungan beberapa agensi ini, agensinya ada 5 agensi ini ya. Jadi teman-teman bisa ikut. Yang pertama buat besok itu jam 10 itu yang Excel class, unit link dan traditional concept dan live cover. Sekali lagi dalam jam yang sama ada 2. Terus jam 1 ada elevate class riders cover dan hospitalization. Teman-teman pastikan yang ingin lebih mantap lagi join ya. Terus jangan lupa lagi juga besok Sabtu jam 10, sekali lagi jangan sampai salah jam ya, karena kita mesti gantian, kalau nggak jam 10 berikutnya jadi jam 1. Jadi yang Sabtu besok jam 10 ya, jadi Sabtu jam 10 BOP, pembicaranya Pak Kanu sendiri, pastikan undangan teman-teman diajak join di sini. Terus buat Senin ya, Senin kita M2, pembicaranya adalah Jonathan. Ini luar biasa, milenial yang sudah sukses. Pastikan juga teman-teman gabung ya, 7:30. Oke, itu aja Bu Yuliana. Oke, thank you Pak Tino. Oke teman-teman, selamat beraktivitas dan semangat pagi. Sampai ketemu Senin. Pagi.